Update terbaru seputar sepak bola timnas Malaysia. Ya, baru-baru ini para netizen Malaysia terkena skuting salah satu akun media sosial, di mana di dalam akun tersebut selalu menggembar-gemborkan pemain incaran timnas Malaysia yang akan mendarat ke timnas mereka. Dan kali ini gue bakal bagikan lagi beberapa komentar para netizen Malaysia dan juga komentar para netizen Indonesia. Ya, seperti biasa sebelum mulai videonya jangan lupa ditekan tombol subscribe sebagai tanda perkenalan. Langsung aja kita mulai videonya. Kena tipu akun scoutingnya, netizen Malaysia malah fitnah bahwa adminnya orang Indonesia. Selama ini informasi soal pemain keturunan pemain Malaysia berasal dari akun @FRFuturTalent. Namun pada nyatanya netizen Malaysia malah kena tipu informasi dari akun tersebut. Brownhill yang dinyatakan oleh akun scouting itu adalah orang Malaysia, membantah dia punya darah keturunan Malaysia. Kegaduhan pun terjadi di antara netizen Malaysia. Namun Indonesia malah kena fitnah oleh netizen Malaysia. Mereka mengira admin akun itu adalah orang Indonesia. Ya, mereka mengira orang Indonesia adalah dalang di balik kegaduhan yang terjadi saat ini, padahal admin @FRFuturTalent adalah orang Malaysia. Apa bener nih? Futurtalent menipu, terusan cuy, menipu bayar daripada Chelsea dan Maria. Cek lah dengan Chelsea tuh. Mana ada? Tak ada keturunan. Aduh, aduh, satu negara ditipu oleh akun Futurtalent cuy. Bayar. Wah, parah banget guys ya. Hanya demi money guys. Satu negara diberikan berita hoax guys oleh Futurtalent cuy. Buset dah, parah banget guys. Nggak boleh kayak gini guys. Buset, apalagi asal-asal klaim kayak gitu cuy. Mana harus bayar 15 ringgit. Malaysia kena prank. Iya, jadi beberapa bulan lalu, iya kan, gara-gara Tom Haye, gara-gara Martin Paes, gara-gara Kevin Dix dan Max Hilgers itu jadi WNI. Nah, Malaysia juga gembar-gembor, wah kami juga punya pemain Eropa. Salah satu yang diberitakan media Malaysia itu ya pemain asal Liga Inggris, Josh Brownhill. Bahkan si Wibro sampai bikin konten, jangan terkejut lepas nih Malaysia ranking bawah 100 sebab kami punya pemain kelas dunia, Josh Brownhill. Ternyata itu semuanya hoax ya. Josh Brownhill tegaskan, aku bukan orang Malaysia. Saking nggak maunya mungkin ya dibilang orang Malaysia ya, dia sampai bilang gitu loh ya, cuy, aku bukan orang Malaysia. Nah, karena si Josh Brownhill bilang dia bukan orang Malaysia, nah itu putra dari Johor Darul Takzim langsung nanya langsung tuh, konfirmasi, weh betulnya kau bilang itu kau nggak ada darah Malaysia? Ternyata dijawab, iya aku bukan orang Malaysia, nggak ada nenek moyangku berasal dari Malaysia ya. Akhirnya karena udah bilang bukan orang Malaysia si Josh Brownhill, Pangeran Malaysia minta maaf ke publik ya. Sorry ya, ini berita semuanya hoax ya. Josh Brownhill tuh bukan orang Malaysia, kita aja yang ngaku-ngaku. Jadi nggak salah kan aku bilang kan si Malaysia itu memang tukang klaim ya. Udahlah rendang batik mereka klaim. Ini pemain kayak Josh Brownhill main klaim-klaim aja dia. Padahal orang itu udah bilang aku bukan orang Malaysia. Jadi kalian jangan terkejut kalau nanti tiba-tiba ada rumor ya yang bilang Erling Haaland itu orang Malaysia lah, neneknya orang Malaysia lah, atuknya orang Malaysia lah. Ini aja udah terbukti ya. Orang itu cuma main klaim. Salam Di Matteo. Memanglah Malaysia ini bukan rendang bayi yang diklaim, tapi manusia juga, Jo. Siapa lah ya orang Malaysia ini yang dapat kabar bahwasannya Josh Brownhill itu adalah pemain kacauan dari Malaysia. Kalau aku jadi warga Malaysia, aku carinya orang tuh. Karena gara-gara dia, Malaysia ini ngelawak lagi. Buat malu, bye. Sebenarnya kau tuh sama-sama bengak. Yang sekok buat berita hoak, yang sikoknya malah ada nyari sumbernya ini dari mana. Main telan bae berita hoax tuh. Aturannya kau cari dulu yang betul, korek informasi yang benar. Kalau macam gini kan kau dewe yang malu ujung-ujungnya. Sibuk nian pula tuh kemarin kau pamer sana sini. Tunggu tanggal 15 Desember Malaysia bakal buat kejutan. Konoha pasti ketar-ketir. Kami bakal naturalisasi pemain 15 juta euro. Namanya Josh Brownhill. Insya Allah Malaysia bakal mendunia. Aduh hai, lucu awak nengoknya. Ingat nian aku pas Pak Erick Thohir salaman sama Max Hilgers, ada warga Malaysia yang bilang, alah market value segitu mah dak ada besar. Pemain kacuan kami Nina yang paling besar. Tahu dak berapa? 15 juta euro. Ku cari tahulah siapa lah pemain kacuan Malaysia nih yang harganya 15 juta euro tuh ya. Dak taunya Josh Brownhill.
Yang bikin aku ketawa, Jo, di Malaysia tuh hebohnya minta ampun. Berita tak tahu benar apa tidak lah ngejek-ngejek Indonesia. Padahal Josh Brownhill dewe tak ada ngomong apa-apa, nyap-nyap bae. Nah, mungkin karena Josh Brownhill nih sudah ringam nian dengan berita hoax yang simpang siur tuh. Akhirnya dia buat pernyataan di Instastory-nya yang memberitahu bahwasannya dia nih sama sekali tak ada keturunan Malaysia. Dia tuh 100% orang Inggris. Dan di sini dia ngerasa heran, siapa lah orang Malaysia yang ngaku-ngaku bahwasanya dia tuh ada kacuan dari Malaysia yo. Sebenarnya dia ngerasa terhormat lah dengan berita yang beredar nih. Dia mau lah main di Malaysia, tapi yo macam mana? Dia tidak bisa. Dia bukan pemain keturunan Malaysia. Sekali lagi aku bilang buat warga negara Malaysia, kau tuh aturannya cari dulu detail manusia yang bakal kau klaim nih. Sama kayak rendang, kau cari tahu dulu asal ini dari mana. Jangan ngaku-ngaku macam itu. Aku yakin rendang batik sama reok nih kalau bisa ngomong dia bakalan bilang macam ini. Nah, aku nih bukan dari Malaysia, tahu dak? Sayang rendang tuh tak baca ngomong macam Josh Brownhill nih. Terus saran aku, kalau kau dapat berita, periksa dulu hoax apa tidak. Ini temakan hoax langsung ngerendahin Indonesia. Periksa dulu baik-baik asal muasal dari Josh Brownhill tuh, baru ngerasa bangga, baru ngerasa hebat punya pemain dengan market value 15 juta euro. Kalau macam gini kan kau jadi malu dewek. Buat pundit-pundit Malaysia yang juga sudah temakan berita hoax nih, macam Wibro sama Jom United, dan adalah banyak influencer yang lain. Enak kamu tutup deh akun kamu. Sumpah lah, sepak bola kamu nih malu-maluin. Sudah ngomong besar, Malaysia bakal mendatangkan pemain kelas dunia, Josh Brownhill sana sini. Malaysia juga bakalan mendunia, meninggalkan Indonesia. Apa? Kasihan aku dengan kamu. Aturan nak sombong jadi bopong. Apapun itu buat Malaysia, tetap konsisten buat lawan terus untuk Indonesia. Kami warga Indonesia sangat butuh nih lawan dari kamu. Kami masih butuh hiburan. Dan sekali lagi aku bilang, ini fakta ya. Indonesia dan Malaysia ini sekarang sudah bukan levelnya lagi. Kamu nak macam mana pun yo, kamu harus terima lah apa yang berlaku sekarang ini. Ya, salam dari aku, Mang Cek Bola. Assalamualaikum. Yang buat gua ketawa itu kenapa berita ini tuh ditelan mentah-mentah, nggak dicari dulu asal usul kebenarannya. Dan para kreator dari negeri jiran ini sudah membuat konten yang menggembar-gemborkan ke sana ke sini kalau Josh Brownhill itu akan membela timnas Malaysia. Padahal Josh Brownhill sendiri nggak tahu letak negara Malaysia itu di mana. Dan buat para netizen Malaysia yang sudah membayar sebesar Rp15 untuk update berita, ya kalian ikhlaskan saja ya. Seharusnya kalian ini tidak lebih mudah percaya dengan berita-berita yang belum valid kebenarannya. Kalau menurut gue sih di kasus lu ini nggak ada yang salah antara lu ataupun para pecinta timnas. Lagian nggak tahu kenapa kok ekspektasi lu bisa ketinggian gitu. Gue lebih suka sih sebetulnya ekspektasi lu yang dulu tuh coach. Jadi lu kan dulu pernah ditanya, kira-kira Indonesia lolos nggak Piala Dunia gitu kan. Terus lu bilang dengan tegas, nggak, Indonesia nggak lolos. Menurut gue Indonesia akan lolos 2030. Karena kalau sekarang kecepatan gitu kan. Nah sekarang ini kenapa ekspektasi lu jadi tinggi banget buat timnas kita? Gini loh, timnas kita ini bukan timnas yang superior. Timnas kita ini sedang bertumbuh. Jadi karena timnas kita bukan superior, timnas kita nggak bisa itu menang lawan siapapun, nggak bisa. Semua butuh perjuangan, semua butuh strategi, bahkan bertahan pun strategi. Karena timnas kita bukan timnas superior, makanya timnas kita butuhnya pendukung, bukan fans. Karena pendukung, mau kondisi apapun timnas kita, mau kalah, mau menang, mau tampil jelek, kita dukung, kita kritik boleh. Walaupun Sintayong itu pelatih internasional, pernah membawa Korea ngalahin Jerman di Piala Dunia. Sebetulnya pecinta timnas nggak ada tuh, nggak nerima perbedaan. Cuma kayaknya kemarin lu offset lah sedikit. Tapi kalau mau balik lagi kritik Sintayong, kasih masukan, nggak masalah. Kita sebagai pecinta timnas ya oke-oke aja. Yang penting satu, objektif. Jangan lu sempilin lagi keinginan pribadi lu. Lu maunya bagaimana? Ya nggak bisa. Ayolah coach, semangat. Sotoy, sok tahu, ilmunya cetek.
Bek kebanggaan orang-orang Australia, yaitu adalah Harry Sutar. Si Gapura Kabupaten ini mengalami cedera parah, boy. Gue nggak tahu ini menjadi kabar yang baik atau enggak ya. Gue mau bilang ini kabar baik, tapi ini musibah, boy. Walaupun ini secara logika sepak bola nih, ini merupakan suatu keuntungan untuk timnas kita, tapi tetap namanya musibah, kita nggak boleh seneng, boy. Oke, brother, kita harus jadi fans bola yang waras ya. Harry Sutar yang sekarang bermain bersama Sheffield United di Championship, yang doi itu statusnya masih pemain Leicester City ya sampai sekarang ya, itu mengalami cedera ruptur tendon Achilles. Gue nggak tahu ya, tolong orang fisio atau kedokteran koreksi gue nih kalau salah nih. Yaitu adalah cedera di bagian belakang kaki ya. Cedera bagian tendon lah, tendon tuh pokoknya kayak saraf penghubung gitu, gue nggak ngerti nih. Pokoknya ya, dilansir dari Fox Sport, Harry Sutar paling cepat untuk comeback bermain lagi itu kurang lebih ada di angka 4 bulan, boy. Artinya kemungkinan besar ya, manusia 2 meter ini itu akan absen di laga ngelawan timnas kita. Karena kita kurang lebih akan bertanding lawan Australia itu di waktu 3 bulan lagi, boy. Sebenarnya untuk posisi back tengah Australia itu selain Harry Sutar ya, ada nama-nama kayak Cameron Burgess ya, pemain Ipswich Town. Terus nih juga nih backnya Parma, Alessandro Circati. Tapi setahu gue dia juga lagi cedera nih. Tapi gue ingetin kalian, boy, Australia tetaplah Australia. Gue yakin banget nanti di bawah nih ada yang ngomong kayak gini nih. Ada yang komen begini nih. Wah, Harry Sutar nggak ada nih, keuntungan nih, harusnya timnas kita menang nih. Kalau timnas kita nggak dapat poin nih, Sintayong out. Pasti ada orang-orang begini nih. Bola itu bundar, boy, apa aja bisa terjadi. Dan dalam waktu 3 bulan ini, semoga tidak ada pemain inti timnas kita yang juga mengalami cedera, boy. Mengingat padatnya kompetisi di liga-liga Eropa. Get well soon ya untuk Harry Sutar ya, semoga cepat membaik. Tapi nanti kalau udah sembuh gue samain dulu, oke? Biar timnas Indonesia menang. Kalau menurut gue ini sedikit keuntungan buat timnas Indonesia, guys. Setidaknya back setinggi 2 meter ini akan absen di kualifikasi putaran 3 Piala Dunia saat melawan skuad Garuda. Dan gue berdoa ini ya agar pemain timnas kita itu jauh dari cedera, guys. Karena benar-benar di bulan Maret nanti pertandingan sangat krusial, guys. Hidup dan mati atau masuk tidaknya timnas kita ke babak-babak selanjutnya. Oke guys, cukup sampai sini dulu videonya. Jangan lupa ditekan tombol subscribe sebagai tanda perkenalan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.